Ada rasa takut saat terjebak ke dalam sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Au fawat mahbubin, atau khawatir sesuatu yang dicintai hilang. Itu muncul rasa takut, benar ya? Kita melakukan sesuatu yang makruh dibenci Allah, kita merasa kemudian tidak nyaman, merasa ini berbahaya ini. Itu sudah khauf. Al-khauf tawakku makruhin atau fawatu mahmubin. Nah, begitu kata beliau. Khauf itu ketika ada rasa takut saat terjebak ke dalam sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Au fawat mahbubin, atau khawatir sesuatu yang dicintai hilang. Itu muncul rasa takut, benar ya? Kita melakukan sesuatu yang makruh dibenci Allah, kita merasa kemudian tidak nyaman, merasa ini berbahaya ini. Itu sudah khauf. Ada kewaspadaan. Atau bahkan kita malah maksiat lalu muncul rasa bersalah. Itu namanya khauf. Ya, termasuk teks pertama. Kila huwa istish'arun nafs ma yakduru haluha fil mustaqbal. Rasa yang muncul dalam diri, nah ini penulisan tambahannya, terhadap ma yakduru haluha fil mustaqbal. Khawatir mengenai di masa depan kita akan merasakan sesuatu yang atau mengotori diri kita sendiri. Kajian-kajian akhir zaman jika tidak berdasarkan ma'rifatullah, yang muncul hanya khauf, rojaknya nggak ada. Tahu kajian akhir zaman? Kajian-kajian tentang Dajjal, tentang Mahdi, tentang fitnah, kajian di akhir masa nanti. Itu kalau tidak berdasarkan ma'rifat yang tajam, cuma berdasarkan akliyat, hafalan, mungkin analisa-analisa kita terhadap dalil, itu yang terjadi nanti apa? Rasa khawatir. Maka coba lihat, saya cuma minta Bapak, Ibu, Saudara memperhatikan. Saya ada kajian akhir zaman, orang lain juga punya kajian akhir zaman. Rasakan bedanya. Ada perbedaannya. Kajian akhir zaman kita ambil dari para aulia-aulia dalam memahami dalil, bukan hanya dari para mufakirin, ahli-ahli pemikiran. Karena akhir zaman kabarnya diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah dapat berita lewat kolbu dari ruhnya. Siapa yang mengabarkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara memahaminya harus lewat kolbu, nggak bisa lewat ini. Kalau lewat ini apa yang terjadi? Beberapa ustadz itu sudah pengen selamat, beberapa dai itu sudah mengajak orang buat perumahan akhir zaman. Berarti guys, oh ini sunnah. Kenapa? Nanti Rasulullah memuji orang-orang yang dia uzlah, dia menyendiri, tidak tinggal di keramaian. Lah hadisnya jelas uzlah itu sendiri. Kalau buat komplek tengah hutan namanya rame-rame. Kalau mau cari duit, bilang aja cari duit ya. Gak usah bawa-bawa akhir zaman. Ya. Atau emang nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Di atas wali ada wali, di atas orang alim ada orang alim. Nanya kepada orang yang lebih alim. Jangan tebak-tebakan. Ya, jadi bab ini bab yang berbahaya.
Kajian akhir zaman bisa membuat orang takut kalau dia tidak punya ma'rifatullah. Maka harus balance antara khauf, raja, rasa takut, dan raja, rasa harap. Apalagi makna dari khauf? Harakatul qalbi fi jalalatir Rabb, min jalalatir Rabb. Tadi saya sudah sebutkan di pengantar, khauf itu getaran kolbu karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita merasakan getaran? Bisa jadi karena kita merasa salah, bisa saja merasakan kita ini kurang adab kepada Allah. Pernah nggak merasa, ya Allah saya nggak pantas? Pernah merasakan begitu? Jika pernah, berarti pernah merasakan khauf, rasa takut. Istighfar lalu merasa takut, ingat masa lalu, itu ada khauf. Maka kadang-kadang orang-orang yang taat terkecil itu kadang-kadang kalau dia ini nggak kena maksiat sekali, dia sok suci kadang. Jadi ini jangan sengaja maksiat ya, tapi ada orang yang taat terus, ini tuh banyak di dunia. Lalu ketika dia bersentuhan bab politik, bersentuhan bab perbedaan, dia merasa lebih suci daripada orang yang berbeda. Ketika dia melihat orang maksiat, dia jijik. Akhirnya kalau Allah sayang sama dia, Allah takdirkan pada orang ini maksiat, supaya dia tahu rasanya maksiat itu gimana. Bahwa maksiat itu juga bagian daripada gerakan hidup yang Allah sudah takdirkan. Takdir buruknya orang maksiat putus asa, takdir baiknya orang maksiat tobat. Pilih mana? Itu takdir. Jadi maksiat itu takdir, iya. Tapi usaha kita, tobat itu takdir baiknya, putus asa itu takdir buruknya. Mengulangi kembali itu takdir buruknya, tobat kembali itu takdir baiknya. Udah begitu aja terus ya. Jadi jangan putus asa, jangan pernah putus asa dari maksiat, jangan juga kegeeran kalau taat gitu ya. Kalau putus asa berarti khaufnya berlebihan. Kalau kepedean, apalagi juga yang pura lagi, berarti roja. Maka ungkapan ulama kita, khauf itu sayap kanan, roja itu sayap kiri. Dengan begitulah seorang hamba usul kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah. Sampai itu gimana? Allah kan tidak perlu tempat. Sampai di situ berarti sampai merasakan bahwa Allah itu dekat kepadanya. Itu minimal ya.